selamat sore Mbak Diva. Sore Mbak Inka. Iya, sebelumnya duduknya udah nyaman? Sudah nyaman ya. Oke, Mbak Diva ini habis dari mana? habis kerja kelompok Oh, kerja kelompok di mana Mbak? di dekat sini sama saya. Oh, berarti habis kerja kelompok langsung ke sini ya Mbak ya. Kegiatannya hari ini apa aja Mbak kalau boleh tahu? Apain ya tadi? Masak terus pergol doang. Oh, berarti ya lumayan padat ya Mbak Diva ini suka masak juga ya? Oke. Mbak Diva ini di sini rumah ya? Iya rumah Masih SMA berarti? masih. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Diva udah menyempatkan waktunya buat menghadiri sesi konseling pada hari ini ya bersama saya. Oke. Sebelumnya Mbak Diva ini sudah tahu atau belum tentang konseling itu sendiri? Sedikit sih, tahu sedikit doang. Apa Mbak Diva yang diketahui? Kayak kalau menurut saya sendiri konseling itu suatu kegiatan di mana misal aku nih apa ya kayak penyuluhan apa sih? Aku nggak beda ya. Pokoknya saya ini bercerita kepada pihak lain dan nanti kayak dikasih saran-saran atau diberi tanggapan gitu. Ya benar sekali Mbak Diva. Jadi konseling itu merupakan suatu proses bantuan dari konselor kepada konseling untuk membantu menyelesaikan masalah dari konseling. Tapi perlu diingat juga bahwa semua keputusan itu tetap di tangan konseling. Jadi konselor itu cuma sebagai fasilitator saja. Baik. Sebelumnya saya juga mau menyampaikan tentang asas-asas konseling ya Mbak, agar kita bisa patuhi bersama. Jadi asas yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, Mbak Diva di sini datang ke sini itu atas kemauan diri sendiri atau gimana Mbak? Iya, atas semua diri sendiri. Oh iya, berarti Mbak Diva datang ke sini atas kesukarelaan diri sendiri ya Mbak ya. Lalu asas yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, Mbak Diva di sini kan datang atas kemauan diri sendiri ya Mbak. Jadi diharapkan Mbak Diva di sini tuh bisa terbuka atas semua permasalahannya, nggak ada yang ditutup-tutupi sama sekali ya Mbak. Nah, asas yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini Mbak Diva nggak perlu khawatir dalam menceritakan masalahnya itu cuman kita berdua aja yang tahu. Kita nggak mungkin menyebarkan permasalahan Mbak Diva kepada pihak manapun. Jadi Mbak Diva nggak perlu khawatir ataupun malu untuk bercerita tentang itu ya Mbak. Oke, Mbak Diva ini kemarin udah mengisi itu ya identitas konseli ya Mbak Diva. Nah, di identitas konseli ini yang saya lihat itu Mbak Diva mengisinya permasalahannya itu tentang tingkat nilai di SMA, kayak persaingan nilai itu kayak sangat ketat gitu ya Mbak ya, yang tidak sehat gitu, dan itu membuat Mbak Diva itu sedikit stres gitu ya Mbak. Oke, berarti tujuan konseling kita hari ini tuh yaitu membuat Mbak Diva ini bisa lebih kayak percaya diri dan bisa menyeimbangi teman-temannya dalam sekolah ini ya Mbak. Oke, perlu diingat juga kita mempunyai keterbatasan waktu sebanyak sekitar 45 menit saja, karena mungkin Mbak Diva juga punya kegiatan lain ya Mbak, dan kita bisa memaksimalkan waktu itu dengan sebaik-baiknya ya Mbak. Sebelumnya saya juga ingin meminta izin untuk membawa catatan untuk menulis hal-hal yang penting yang Mbak Diva katakan. Apakah diperbolehkan? Boleh. Baik. Sebelum saya mulai nih ke tahap inti, saya mau tanya dulu gimana perasaan Mbak Diva saat ini? Boleh ya? Lagi biasa-biasa aja sih, maksudnya fine-fine aja, soalnya sudah melewati masa-masa UAS, jadi udah agak Jadi agak tenggang ya sekarang ya, kayak udah UAS, sudah santai-santai gitu ya Mbak ya. Oke, apakah Mbak Diva ini udah siap untuk menceritakan permasalahannya sekarang? sudah. Oke,
Oke, baik, boleh diceritakan lebih detail Mbak terkait keketatan persaingan yang tidak sehat terkait nilai yang ada di SMA Mbak Diva? Baik, jadi saya ini seorang siswa di SMA Negeri Pemalang. Di sini saya udah kelas 12. Sebelumnya itu kelas saya tergolong kelas yang sangat-sangat solid. Cuma solidnya itu dalam hal yang senang-senang doang, nggak dalam hal susah. Dan itu udah dikenal banget sama kelas lain. Nah di sini tuh awal-awal kelas 10, 11, awal kelas 11 sampai awal kelas 11 itu tuh kelas kita kayak apa ya, sama-sama membantu, sama-sama support dengan cara kalau misal salah satu jago mat ya yang lainnya diajarin, dan kalau yang lain pinter mata lain dia akan mengajari yang tidak bisa gitu, jadi saling support. Terus memasuki akhir kelas 11 sampai dengan kelas 12 ini jujur saya merasa apa ya, kayak culture shock, karena benar-benar beda banget kepribadian teman-teman ini, jadi beda banget karena apa ya, bisa dibilang masuk ke lingkungan yang toksik, karena kan apa ya, mereka tuh menganggap bahkan teman dekat, ya benar sih emang kita itu harus bersaing ya, tapi kan bersaing secara sehat. Nah ini tuh menurut saya tidak sehat dikarenakan mereka itu membuat acuan, misal saya sendiri merasa dijadikan acuan dengan teman saya sendiri, bahkan teman dekat saya sendiri. Yang sebenarnya saya sendiri tuh punya acuan kan buat masuk univ impian saya, fakultas impian saya, prodi yang saya pengen. Cuma saya tuh nggak terfikirkan buat menjatuhkan teman dekat saya ini. Cuma semakin lama itu saya ngerasanya gimana ya, kok saya dijadiin acuan. Misal kemarin ranking eligible sementara itu kan keluar kan. Nah itu tuh dia itu sama apa ya, nilainya itu rata-ratanya itu sama banget kayak saya upload di TikTok. Dia tuh kayak kalau usahamu itu sia-sia, bahwa nilaimu itu kodoain di aku kayak gitu. Terus tuh misal ada tugas pun dia bilang kan kerja, nah aku enggak. Terus itu waktu perekaman nilai ternyata tuh dia kerjain, padahal bilangnya itu enggak. Jadi apa ya, kayak munafik gitu. Tadi Mbak Diva ini bilang kalau misalkan di awal-awal persekolahan ini ya, itu teman-teman Mbak Diva itu saling support gitu ya. Terus pas mendekati akhir kelas 12 ini malah teman-teman Mbak Diva ini mempunyai kepribadian yang berbeda dengan yang awalnya gitu ya. Terus Mbak Diva tadi juga menyebutkan acuan. Nah, acuan di sini tuh yang dimaksudkan seperti apa, Mbak? Apa ya, misal kemarin tuh di sekolah saya kan ada program bimbel sekolah, itu sekarang sifatnya nggak wajib, padahal tahun-tahun sebelumnya itu bersifat wajib untuk seluruh siswa-siswi. Nah, di sini tuh saya terfikirkan buat ikut bimbel sekolah ini kan, cuma ternyata nggak jadi dikarenakan saya sendiri tuh tipe anak yang nggak bisa kalau les atau apa ya, berkegiatan yang serius apalagi bersama teman-teman dekat saya, soalnya kan pasti banyak bercandanya. Jadi saya memilih buat ya udahlah ikut bimbel di luar aja sendirian, terus lebih fokus juga kan, jadi nggak sia-sia bayar mahal. Terus itu teman saya nih sebut aja siapa ya, inisialnya A. Nah si A ini pengen banget ikut bimbel, cuma dikarenakan saya nggak ikut, dia itu jadi nggak ikut juga karena acuannya kan saya. Jadi siapa yang mau dikalahin kalau saya itu nggak bimbel? Kalau misal bimbel kan dia bisa nyaingin saya dengan cara nanti jawab gurunya, terus bisa meningkatkan nilainya dengan cara ikut bimbel itu. Cuma kan gimana ya, terus saya bilang kan, intinya saya ikut bimbel di luar, itu pun saya dikejar-kejar kayak ikut bimbel di mana, aku ya mau. Terus soal nilai juga, apalagi waktu pelajaran, sebenarnya ini hal kecil, cuma lama-kelamaan kalau berlebihan itu risih ya. Saya misal, saya kan anaknya sedikit aktif di kelas, jadi kalau ada pertanyaan tuh, kalau saya bisa jawab ya saya bakal acungkan tangan. Nah disitu tuh setiap saya mengacungkan tangan atau saya memberikan pendapat,
kan itu dapat poin plus. Di situ tuh respon teman saya si A ini kayak masih di Vibe pengen menang dewe, dan sebenarnya saya sendiri tuh udah merasa kalau saya ini dijadiin saingan, saya dijadiin acuan, terus saya diomongin di belakang. Dan ternyata bener, kapan hari itu teman saya yang lain itu pernah bilang kalau awakmu tuh dirasani si A, katanya Diva itu loh pengen menang terus, pengen unggul sendiri, padahal tuh kebalikannya mbak. Jadi dia tuh pengen unggul di atas saya, jadi acuannya itu bener-bener saya doang, bukannya yang ranking 1, ranking 2 paralel itu enggak, tapi acuannya saya. Terus saya sendiri kan kesehari-hariannya itu nggak ikut les di luar, kayak misal BO, neutron kayak gitu kan saya nggak ikut, jadi ya saya autodidak aja. Terus itu dijadiin acuan kayak kan aku nggak les, terus aku juga nggak les, tapi beneran aku kayak gitu. Jadi saya mendapatkan kesan bahwa ini tuh teman Mbak Diva ini kayak apa ya, nggak mau kalah gitu ya sama Mbak Diva ya. Dan nggak mau kalahnya itu cuma sama Mbak Diva, bukan sama yang di atasnya lagi gitu. Jadi sebelumnya saya mau tanya dulu, teman Mbak Diva ini yang nggak mau kalah itu teman dekat Mbak Diva atau teman biasa aja? Teman dekat banget. Oh berarti yang teman dekat itu malah yang ingin benar, tidak ingin kalah ya sama Mbak Diva ya. Oke. Tentang nilai-nilai nih, Mbak Diva sama teman Mbak Diva ini sebelumnya itu sama-sama kayak ya sama-sama unggul atau gimana? Sebenarnya kalau dari awal banget kelas 10 awal kelas 11 itu jujur menurut saya, karena saya pernah masuk top 10 besar kelas. Terus di kelas 11 ini saya menurun karena kan saya kan ikut organisasi juga lebih dari 1, dan itu membuat mistake saya dalam hal belajar, jadi saya menurun di situ. Nah di kelas 11 ini kedudukan kita itu sama-sama unggul, jadi dia itu merasa udah ngalahin saya, dan sampai sekarang itu dia dia tuh pengen banget ngalahin saya gitu loh sekarang, jadi lebih pengen ngalahin saya dikarenakan kelas 12 ini kan akhir-akhir ya, jadi mungkin dia lebih pengen unggul buat dapetin nilai terakhir di masa itu. Setelah Mbak Diva melihat perlakuan teman Mbak Diva seperti itu ya, yang Mbak Diva nggak nyaman kan, nah itu gimana respon Mbak Diva ke teman Mbak Diva? Sebenarnya kalau awal-awal aku tahu dia kayak gitu tuh sebenarnya masih aku biasain, maksudnya masih aku ajarin, soalnya kan ya udah emang gak ada kalau bahas nilai itu teman dia bukan teman lagi, maksudnya dia teman, tapi jangan nganggep yang gak usah munafik lah, intinya kita tuh sama-sama saingan di SMA ini, sama-sama bersaing buat dapetin yang terbaik. Nah tapi lama-kelamaan nih saya jujur agak sedih dikarenakan kan dia teman dekat saya banget. Nah jadi kayak kenapa harus gini sih, sebenarnya kan kalau kita sama-sama berjuang kan juga bisa, nggak perlu sampai di belakang menusuk gitu. Tidak kecewa sih. Berarti selama ini itu Mbak Diva udah pernah kayak ngobrolin hal ini sama dia atau belum? Belum, soalnya anaknya itu susah gitu loh mbak, bahkan sekarang pun saya udah benar-benar nggak nyaman yang sampai kadang itu saya nggak respon dia, jadi sekarang tuh kita jarang banget interaksi. Tapi Mbak Diva itu punya keinginan nggak sih kayak ingin komunikasi sama dia, kayak ayo kita belajar bareng aja biar nggak saingan atau gimana gitu? Sering sih, kayak kemarin tuh ada tambahan nilai kan. Nah di situ tuh ada berapa KD ya? 6 KD. Nah di situ saya si A ini ngelis buat tambahan nilai 2 KD aja, sedangkan saya di situ tuh ngelis buat 3 KD. Seharusnya kan kalau dia emang nggak pengen saya lebih unggul dari dia, sebenarnya kan dia tinggal nulis lagi aja kan, kalau dia mau tambahan KD itu
sebanyak 3, tapi di situ tuh dia males, dia apa ya, dia kayak udahlah ya wes manut si Yoso nilai sama ini, kayak apa ya mbak, dia tuh selalu nyapa saya dengan kata-kata biasa manut tai balikan dia nilai foto baik, biasa kayak apa ya, dia itu mau mojokin saya ke anak-anak yang lain kalau usaha diva itu ya apa ya, usaha diva itu ya ngono-ngono ae wong nilai bakal konflik kayak gini kayak gitu, kayak menyepelekan. Terus misal kayak varian UAS ada dikasih kisi-kisi itu saya kan ngerjain, dia itu enggak, tapi waktu pagi-pagi aku belajar dia itu distract dengan cara nge-spam terus catatan aku nih kayak dipinjam bener-bener, kan sebenarnya saya buat catatan tuh biasa belajar kan mbak, tapi di situ tuh dia kayak mulai kulit kayak gitu, jadi bener apa yang saya pegang itu harus dipegang dia, apa yang saya ngajarin itu harus dibaca dia juga, terus apa yang saya pahami itu harus dipahami juga. Di sini berarti teman Mbak Diva ini emang kayak yang nggak mau kalah tapi juga sedikit malas ya. Iya. Dan usahanya tapi maunya enggak. Iya. Lalu itu sekelas ya Mbak? Nah di kelas sekarang Mbak Diva itu masih dekat sama dia atau bergaul sama dia atau bergaul sama yang lain? Deket sih, tetap deket ya, karena kan satu lingkungan, satu circle. Cuma karena circle kita lebih dari 2 orang, jadi saya tuh akhir-akhir ini lebih sering komunikasi dengan yang lain. Soalnya anak lain ini juga merasakan hal yang sama kayak saya gitu loh. Cuma bedanya tuh dia tuh lebih bencinya, maksudnya karena yang dibuat acuan saya, jadi yang menonjol, yang diomongin dia yang paling menonjol itu saya gitu. Berarti di dalam satu circle Mbak Diva ini ada orang tersebut dan teman-teman Mbak Diva yang lain ya yang merasakan hal yang sama seperti Mbak Diva. Nah teman-teman Mbak Diva ini sebelumnya pengen nggak sih kayak nyadarin dia gitu, kayak jangan kayak gini gitu? Kalau dibilang pengen sih pengen banget malahan mereka, cuma gimana ya, kita sendiri tuh ambil keputusan buat ya udah karena habis ini lulus, jadi daripada ribut-ribut, apalagi udah banyak banget kan drama dari kelas 10 ke 11 sampai sekarang ini, jadi kelas 12 ini lebih pengen diem aja, nggak usah banyak tingkah, jadi ya diwajarin dulu aja, habis ini juga bakal lulus, jadi ya betah-betahin. Nah, Mbak Diva kan bilang kayak dijauhin aja, kayak dilupain aja, kayak nggak bisa dipeduliin. Nah, tapi Mbak Diva nanti bakal ngerasa nggak kalau misalkan udah lulus nanti kayak ada yang ganjel gitu kalau belum diomongin? Ganjel sih kayaknya ada ya, walaupun dikit, cuma misal diomongin pun konsekuensinya sekarang itu bakal langsung pecah. Kalau kalau kita biarin kan nanti lulus juga tiba-tiba pas kontak sendiri atau bahkan ya masih bisa lah lanjut teman, cuma nggak sedetik itu. Jadi gimana ya, kalau pengen ngomong face to face ya pengen banget biar sadar juga, cuma kemungkinan besar pasti kita bakal langsung kepecah belah lah pertemanannya. Jadi Mbak Diva ini nggak ngomong secara langsung karena takut pertemanannya saat ini tuh langsung terpecah belah. Tapi di sisi lain juga kalau misalkan nggak diomongin ya dengan baik-baik itu nanti bakal kayak ganjel gitu, nggak permasalahan ini nggak selesai dan bakal traumanya itu bakal ke bawah sampai Mbak Diva itu kayak ya udah dewasa nanti tiba-tiba ke trigger, aku dulu pernah begini sama temanku dan itu belum selesai. Jadi menurut saya saran saya sih kayak mending diomongin baik-baik dulu, kayak ya misalkan nanti merusak pertemanan Mbak Diva ya, itu nanti kalau misalkan diomongin baik-baik terus dia mulai sadar nanti dia bakal kembali lagi. Kalau misalkan dia udah sadar dia bakal kembali ke Mbak Diva, itu bakal
lebih membuat Mbak Diva lega dan permasalahan itu udah selesai, jadi Mbak Diva nggak akan kebawa-bawa sampai nanti pas Sebenarnya kalau karakter si A ini emang apa ya, gampang apa ya, bisa minta maaf, terus kalau salah minta maaf terus bisa dewasa juga sih, saya mau aja mbak ngambil konsekuensi itu. Cuma di sini tuh karakter si A ini beda banget, egonya tinggi banget, terus apa ya, playing victim juga. Dan apa ya, kalau buat kalau yang kepecah belah saya sama dia doang sebenarnya nggak apa-apa, cuma pasti anak-anak yang lain tuh ikut apa ya, merasakan dampaknya. Jadi maka dari itu saya milih ya udahlah dibiarin aja, soalnya saya ngomong pun malah salah dan nggak bakalan dapat maaf. Soalnya ya saya udah temenan 3 tahun, jadi saya udah tahu karakter teman saya gimana, terus kalau salah udah paling minta maaf apa enggak. Soalnya pernah ada masalah lah di situ tuh, saya benar-benar terbuka banget ngomongin kayak gini, dan saya juga ngakuin kalau ya pastilah saya ada salahnya juga, cuma kan dia juga ada, jadi kita sama-sama minta maaf. Ternyata yang saya bayangin itu nggak terwujud dan nggak ada kata maaf, malah nggak lama minta maaf karena nggak salah. Jadi saya nggak mau ngulangin lagi. Berarti Mbak Diva ini udah paham banget ya karakter dari teman Mbak Diva yang memang susah buat minta maaf, dan mungkin itu juga sesuatu apa ya, permasalahan di diri teman Mbak Diva, kayak mungkin dia ada trauma di masa lalu atau apapun itu yang membuat teman Mbak Diva ini punya sifat yang seperti itu. Jadi Mbak Diva sudah betul sudah bisa memahami karakter dari teman Mbak Diva itu, dan bisa menghargai, terus mau nemenin dia sampai di kelas 12 ini. Nah, untuk permasalahan ini itu sebaiknya ya tetap dibicarakan baik-baik, walaupun nantinya teman Mbak Diva kayak masih kekeh buat gak mau minta maaf, egois tetap gitu, itu nanti bakal kembali ke dirinya sendiri. Maksudnya emang kita nggak bisa ngontrol apapun yang di luar kendali kita cuma bisa ngontrol yang ada di dalam diri kita. Kita pokoknya udah memberikan yang terbaik, udah memberikan yang apapun pokoknya yang terbaik, biar kita itu nggak nyesel gitu loh nantinya. Dan feedback ataupun balikan dari dia itu kayak sebenarnya ya terserah dia, kita nggak bisa ngatur ataupun gimana. Jadi gimana Mbak Diva, apakah ingin mencoba buat ngobrol sama temennya Mbak Diva itu atau? Pengen sih, cuma nunggu momen yang tepat ya mungkin. Ya, ya bisa. Berarti Mbak Diva ini sudah mengerti apa yang harus Mbak Diva lakukan untuk kedepannya ya Mbak Diva. Di sini saya ingin menyimpulkan terlebih dahulu tentang konseling kita hari ini. Nah, konseling kita hari ini tuh membahas tentang permasalahan Mbak Diva yang mengalami perketatan ya, nilai di masa SMA yang kayak persaingannya itu kayak udah toksik gitu ya. Nah, terus Mbak Diva ini sudah memahami permasalahannya itu dari si teman Mbak Diva ini yang emang mempunyai sifat dan watak itu emang keras dia, terus egois juga, dan dia itu tidak ingin kalah dari Mbak Diva. Jadi Mbak Diva ini dianggap sebagai adiknya dia, dan dia pengen selalu di atas Mbak Diva. Tapi dia juga memiliki apa sih namanya, kayak effortnya itu kayak kurang gitu. Jadi dia pengen seadanya tapi dia ingin di atas Mbak Diva gitu ya. Nah, terus Mbak Diva memiliki solusi, yaitu membicarakan dengan dia secara baik-baik agar permasalahan ini segera selesai, dan dari pihak Mbak Diva ataupun pihak dia itu merasa semuanya itu
ya udah kayak baik aja dan gak ada yang bandel satu sama lain ya Mbak. Oke, untuk solusi tadi apakah kita bisa sepakati bersama Mbak? Bisa. Jadi nanti kalau misalkan Mbak Diva udah merasa itu waktu yang tepat buat ngobrol sama dia, Mbak Diva langsung bisa mengobrolkannya ya. Oke. Lalu apakah ada yang ingin disampaikan lagi ke saya? Apa ya? Mungkin ini sih, boleh nggak di luar dari topik ini? Maksudnya sekarang kan mau memasukin apa ya? Mau memasukin kehidupan baru, misal masuk ke universitas. Nah itu gimana sih tantangan-tantangan awal-awal jadi maba? Oke, jadi maba ya. Menurut pengalaman saya ya. Jadi jadi maba itu menurut saya, kalau saya itu orangnya yang sedikit introvert ya, kayak introvert gak extrovert, kayak tengah-tengah sebenarnya. Nah terus saya tuh dulu tuh kayak merasa capek banget pas awal-awal pas ospek itu, soalnya emang harus kenalan sama semua orang kan, biar kita itu bisa dapat teman, relasi yang bisa bantu kita dalam kayak tugas-tugas itu sangat penting banget. Jadi walaupun kita nggak kenal, kita kayak aduh males kenalan sama ini, tapi itu harus diharuskan, soalnya ya itu bisa membantu kita sih dalam kedepannya. Begitu. Buat lingkungannya sendiri gimana ya Mbak? Apa better lingkungan SMA atau bahkan universitas? Dilihat dari kayak cerita tadi, kayak persaingan gitu, nggak persaingan itu di universitas apa lebih parah atau bahkan ya udah biasa aja? Nah, kalau di Uni sendiri, di kampus saya ya terutama, itu tuh kayak persaingan nilai itu lebih nggak dipeduliin, soalnya kan nilainya kayak masuk ke kita sendiri ya, dan orang lain tuh nggak bakal tahu, dan teman-teman di kampus itu nggak akan tanya kayak nilainya berapa itu nggak. Nah kayak gitu, soalnya itu menurut mereka itu hal yang sangat sensitif dan mereka nggak mau menyebarkan ke orang lain, dan begitu sebaliknya mereka juga nggak akan tanya ke orang lain Begitu. Terus untuk pertemanan tapi di luar konteks nilai ya, persaingan itu gimana? Soalnya saya tuh pernah dengar kan kalau apa ya, kalau di SMA ini kan emang masih remaja ya anak-anaknya, jadi masih labil, terus masih egonya juga masih tinggi, jadi sering banget bertengkar hal-hal kecil, terus playing victim dan lain sebagainya. Nah kalau saya tuh sering dengar dunia apa ya, dunia kuliah itu keras banget, soalnya kamu ngomongin apa aja itu apa ya, bakal tersebar gitu loh. Intinya tembok aja bisa ini apa sih, bocor, intinya bocor kayak yang lain, padahal kita tuh nggak menyebar luaskan apa yang kita omongin. Nah itu bener nggak ya? Nah dari pengalaman aku ya di orang-orang sekitarku itu, masa SMA itu ya menurut aku lebih baik ya, maksudnya aku sendiri pribadi itu lebih senang di masa SMA, soalnya kayak ya teman-temannya lebih solid, terus lebih enak lah diajak bercanda. Tapi pas di kuliah itu emang agak kaget, soalnya juga dari berbeda-beda itu ya, kayak beda-beda kota, terus mulai dari cara bicaranya, terus sopan santunnya itu beda, sangat beda. Jadi kayak ada yang gak punya sungkan, ada yang sungkan banget gitu. Jadi saya sendiri kan orangnya kayak sungkanan gitu ya, terus ketemu orang yang kayak gak sungkanan tuh kayak ngapa gini sih gitu, kayak kok gak cocok banget gitu. Jadi aku itu lebih milih kayak ya udah saling menghargai aja, kayak bahkan temanku di kuliah tuh semakin sedikit dari yang di SMA, soalnya juga kayak nyari yang cocok itu susah sih. Oh gitu ya. Baik, apalagi ya yang mau ditanyain? Ini apa sih tips-tips buat masuk jalur SNBP atau bahkan SNBT? Gimana nih dari Mbak Yunita sendiri tahun kemarin? Ya, dan kemarin karena SNBP itu aku nggak keterima ya, soalnya kayak minjem gitu kan. Nah itu terus aku
aku belajar langsung belajar itu pas habis ketolak itu langsung belajar buat SNBT. Soalnya ya gimana kalau nggak belajar malah nggak jadi apa-apa kan. Jadi linjur ini kemungkinan besar ini ya nggak lolos atau gimana? Iya, tapi hoki-hokian juga sih biasanya keterima biasanya enggak. Tapi kalau penilaian SNBP kan biasanya kayak nggak jelas gitu ya, nilainya dari apa, jadi ya hoki-hokian aja gitu. Oh gitu. Terus tadi belajarnya kan waktu udah ketolak undangan kan ya. Berarti dari awal itu nggak ada persiapan ya Mbak buat ini? Iya, nggak ada. Jadi ya gitu. cuman kayak ya berharap itu bisa lolos gitu. Soalnya kalau nggak ketolak itu biasanya kayak masih belum ada keinginan ya buat belajar. Jadi pas ketolak langsung langsung kayak ya kita harus belajar harus bisa gitu ya. Sungguh-sungguh. Iya sih, sekarang saya tuh lagi ikut bimbel online gitu, online class. Cuma males banget buat kerjain TO. Mbak Yunita ada nggak apa ya saran atau bahkan tips biar apa ya biar nggak menyesal buat apa ya masa belajar waktu menghafal dulu. Mungkin sekarang apalagi sekarang kan acuan nilainya itu udah skor UTBK kan benar-benar tinggi ya, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi gimana menurut Mbak Yunita? Ya itu kayak dipikirin dulu misalkan belum SNBP ya pengumuman itu, kamu mikir kayak kalau aku nggak lolos aku belum belajar gimana ya nanti kalau aku nggak keterima di mana-mana gimana, apakah aku tetap kuliah di swasta, apa aku nggak kuliah, itu kayak benar-benar harus dipikirin sih. Soalnya dulu aku juga kayak belum mikirin itu ya pas SNBP, terus ketolak itu langsung kayak suwet di kepala aku, kayak nangis tiap hari gitu sampai akhirnya aku bikin jadwal itu belajar tiap hari, bener-bener tiap hari, tiap jam itu aku kayak harus belajar gitu. Jadi kalau ini kan masih ada waktu luang banyak ya buat belajar, jadi harus dimaksimalin sih. Oh gitu. Berarti harus konsisten ya? Iya. Udah? Oke. Nah gimana nih Mbak Diva setelah kita melewati dan melakukan proses konseling hari ini? Happy sih, lebih apa ya, lebih lega soalnya udah mengeluarkan unek-unek, udah ada pendengar dan sudah memberikan saran-saran juga yang mungkin sangat membantu, jadi lebih lega. Oke, makasih ya Mbak Diva. Jadi Mbak Diva lebih lega ya setelah mengikuti sesi konseling ini. Nah, mengingat waktu kita terbatas hanya sekitar 25 menit saja, sesi konseling kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, sesi konseling selanjutnya itu kita akan membahas tentang progres Mbak Diva ya. Setelah mungkin sudah berani ngomong ke temennya atau masih belum atau masih mempersiapkan, itu nanti kita akan bahas di sesi konseling selanjutnya ya Mbak ya. Okay. Nah, untuk sesi konseling selanjutnya kita nanti bakal rencanakan di WA sesi ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih Mbak Diva sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini. Silahkan melanjutkan aktivitasnya kembali. Baik, terima kasih Mbak Yunita.